Hari ini kita ada di Sens-Lely di Belanda, di Amsterdam. Ini adalah kota di pinggiran Belanda, tempat buat sepatu kayu yang terkenal dari kota Amsterdam, ya. Hari ini kita ada di mana, Mam? Nah, kita di sini ya. Di Sansesan yang ada di kota Amsterdam. Hari ini kita akan melihat pabrik pembuatan sepatu kayu yang ada di Belanda. Orang-orang sini selalu menyebutnya sebagai sepatu klompen. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari sepatu klompen. Klompen sendiri merupakan sepatu kayu yang dipakai penduduk Belanda zaman dahulu. Diperkirakan alas kaki ini sudah ada sejak tahun 1230-an. Sebagian besar pengguna klompen adalah petani dan pekerja kebun di Belanda ini. Nice and softly cut like cheese, but it tastes is a little bit different. A big knife like this for the outside shape. They used several sizes, small scopes. As you see, still wet. Sangat asri sekali. Di sini ada jual souvenir, ya. Souvenirnya tadi kita juga udah lihat cara buat sepatu kayunya seperti apa. Di sini juga ada diamond nih, ternyata ada Royal Diamond. Dan yang paling hebatnya lagi, teman-teman bisa lihat sana, di sana masih ada kincir angin yang mungkin berumur udah ratusan tahun, teman-teman. Ini adalah kincir angin. Jadi ternyata kincir angin yang ada di Belanda ini dulu fungsinya untuk pertama pembangkit listrik, yang kedua untuk sebagai mesin untuk giling gandum, ya. Karena kita kenal di Belanda ini banyak pabrik bir. Salah satu pabrik bir yang terkenal itu adalah Heineken dari sini. Jadi ternyata fungsi dari kincir angin ini salah satunya bukan untuk pembangkit listrik aja, tapi banyak fungsi dari kincir angin ini. Kita lagi ada di Sensen, ya, di Sans Museum yang ada di Amsterdam. Di sini kita melihat masih banyak apa namanya kincir angin, ya. Kincir angin, teman-teman juga bisa lihat lah, ya. Tadi kita juga udah lihat cara buat pabrik sepatu dari kayu. Pembuatannya, ya. Iya, betul. Ya, karena memang di Belanda ini terkenal dengan sepatu kayunya. Katanya salah satu fungsi dari sepatu kayu itu adalah ketika dulu Belanda masih dilanda banjir, mereka tidak sulit karena sepatu kayu itu mengapung pastilah mengapung, ya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di sana.
Ya kan, di sana udah banyak kincir angin tuh. Nah, asri sekali sebenarnya, mirip Indonesia ini ya. Fresh. Indonesia. Masya Allah, luar biasa, terlalu aduh sejuk Ya, segar begitu. hari ini juga suhu derajat di sini main di 14 derajat lah. Suhu udara yang ada di sini. Kalau teman-teman bisa lihat banyak ini ya, banyak dari negara-negara lain lah, dari Asia, tadi juga dari China. Saya sempat melihat juga orang Afrika datang di sini. Nah itu tuh teman-teman bisa lihat, ini salah satu kincir angin yang tradisional. Saya bisa bacakan ya. Saya lihat di situ ada tulisan 1867. Berarti kincir angin ini dibuat di tahun 1867. Kira-kira seperti itu. Banyak nih, ini tulis dari Kroasia. Oh iya, satu juga buat edukasi buat teman-teman nih yang lagi ke Eropa, apakah itu di Belanda, di Prancis, di Itali, agar lebih waspada lagi teman-teman ya, karena di sini tuh pencopetnya banyak. Banyak sekali pencopet di sini ya. Jadi hati-hati saja, kita tetap waspada agar kita tidak kecopetan tuh. Di situ ada lagi tuh kincir angin ya. Kincir angin. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di sana. Segar banget ya. Mirip di Indonesia sebenarnya. Di sini ada kanal lagi, ada waduk ya, jadi sangat indah sekali lah tempat ini di Shenzhen. Di sana ada museum tuh, ada Sans Museum. Tadi pabrik sepatu kayunya ada di sana, jadi ya sangat indah lah teman-teman ya. Kita udah mau di ujung nih, di ujung perjalanan kita di kompleks dari kincir angin ini. Nah teman-teman bisa lihat tuh kincir anginnya tuh. Ternyata kincir anginnya dulu kalau saya bisa lihat ini dari kayu semua teman-teman. Iya, kayu. Dari kayu, bukan yang ada di Indonesia atau di Jeneponto atau di Sidrap kali ya. Yang kincir anginnya sekarang udah dari besi semua. Nah ini. Iya, tapi ini selalu diadakan perbaikan ya, karena itu lagi dicat. Ini ada bapaknya yang cat nih. Selalu ya kan? Nah memang dipelihara. Dulunya satu kincir angin itu pasti dimiliki oleh satu rumah teman-teman. Fungsinya ada banyak. Nah tuh kita lihat ya kan, ini rumahnya dan ini kincir anginnya. Nah kincir angin inilah yang berfungsi untuk sebagai pembangkit listrik mungkin, atau sebagai mesin penghancur gandum atau sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oh ya, di sini juga toiletnya udah bayar teman-teman, dan bayarnya itu bukan pakai cash, tapi semua pakai kartu kredit ya, sebagai informasi aja tuh. Ganja. Oh ya, satu lagi tuh edukasi ya. Satu lagi edukasi teman-teman. Nah kalau teman-teman di Belanda itu cukup hati-hati. Kalau tulisannya coffee seperti ini, berarti dia bukan coffee shop. Ya. Tapi kalau tulisannya cafe ya, cafe itu baru coffee shop. Ya. Nah tulisan coffee seperti ini di dalam itu, ini adalah tempat untuk ngeganja. Ya mungkin kalau kita dengarnya agak ekstrim untuk ngedrugs di Belanda ya. Guys mesti hati-hati ya, jangan jadi, sampai salah penyebutan. Di Belanda itu kalau tertulis coffee itu tempat untuk mengisap ganja. Ya, tapi kalau mau minum kopi yang asli ya tulisannya cafe. Ya. Kira-kira perbedaannya seperti itu. Oke, kita jalan terus teman-teman ya. Ya. Sampai nanti kita foto-foto lagi. Tetap stay tune. Setelah kita jalan-jalan di kota Sansesans, hari ini kita lanjutkan trip kita ke kota nelayan, yaitu salah satu kota nelayan yang ada di Belanda yang bernama Volendam. Iya. Iya, makelar. Nggak ada orangnya pasti.
Bagusnya nih. Cakep. Sedikit. Oke teman-teman, kali ini kita lanjutkan perjalanan ke kota Volendam. Volendam ini Volendam ya. Jadi ini Volendam adalah di pinggir laut ya. Jadi sebagai information aja, rata-rata nama kota di sini tuh ada Rotterdam, Amsterdam, Volendam. Tadi juga kita lewati ada Dam-Dam ya. Dam itu sebenarnya di sini adalah bendungan. Jadi ketika ada kota yang namanya Dam, berarti lautnya itu lebih tinggi dibanding daratannya mereka ya. Jadi inilah uniknya di Belanda ini. Banyak kota kita temukan lautnya itu lebih di atas dibanding kotanya, bibir pantainya itu lebih tinggi lah dari daratannya. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, Volendam ini adalah kota pelabuhan. Teman-teman bisa lihat pelabuhannya di sana ya. Ada kapal-kapal, banyaklah kapal nelayan. Tadi kita juga habis makan siang. Makan siangnya pakai ikan. Mana ikannya enak? Sama Ji. Kalau rasanya sama semua ikan ya, tapi Ya. apa ya? Kalau Ya, orang itulah. Sulawesi kurang bumbu lah begitu. Itulah Kan dia kira-kira digoreng ya, karena saya kan nggak makan ikan teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di channel YouTube saya ini juga udah banyak yang tahu bahwa Dwi itu nggak makan, bukan cuma makan ikan, Dwi itu nggak makan seafood ya, gitu. seafood. Nah ini, nah ada yang menarik nih teman-teman ya. Di sini ada beberapa kumpulan orang Indonesia sepertinya. Halo Indonesia, Indonesia. Nah ini teman-teman, ini banyak pengunjung wisatawan dari Indonesia ternyata dari sini ya, yang kita jumpain di sini ya. Jadi ada apa aja di Volendam ini, ikutin terus kita. Yang baru.
di Volendam ini Jasa banyak ya, Mam ya. banyak. Banyak jasa foto custom nih. Jadi Fotografi. foto-fotonya seperti ini nanti hasilnya kira-kira. Ya. Nah, 1 person itu kurang lebih 15 euro. 15 euro ya. 2 orang 12,5 euro lah kira-kira seperti per orangnya ya. Jadi yang mau foto silakan. Nah, ini contohnya nih. Contohnya nih ya. Foto-foto custom.